Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah bahas ini dan kita bilangnya kan ponsel terbaik, ponsel terngebut dengan berbagai aspek yang dimilikinya, yaitu Itel RS4. Karena waktu event 99 kemarin, Itel RS4 ini kan kita belinya cuma di kisaran 1,4 juta rupiah. Dan kebetulan sebentar lagi kan ada event itu ya, gajian sale tanggal 25, tentu ponsel ini nanti bakalan punya harga yang spesial juga. Dan buat harga belinya nanti atau harga jualnya nanti kurang lebihnya sih masih sama ya, ada di kisaran 1,4 juta hingga 1,5 jutaan rupiah. Dan tentunya buat link belinya bisa kalian cek di keranjang kuning atau di deskripsi pada video ini. Dan kebetulan videonya kemarin itu kan rame banget ya, hampir 20.000 ditonton. Dan kebetulan juga kalian pada request buat tes performanya sekarang ini gimana, masih tetap bagus atau enggak. Dan kebetulan ini buat patch keamanannya belum kita update ke patch bulan Agustus karena belum mendapatkan update sistem. Jadi seperti apa performa Itel RS4 buat patch bulan Juni 2024. Oke, jadi kita mau gaming test di ponsel Itel RS4 buat patch bulan Juni ya. Dan gamenya ini nggak banyak-banyak banget, cuman ada 5 game. Ini game yang bisa dibilang sangat wajar banget dan umumnya kita download atau yang paling sering kita mainin ya. Ini kita lihatan terlebih dahulu buat settingan layar. Ini kita setting pakai refresh rate-nya di lock di 120 Hz. Kemudian nggak ada kartu SIM yang terpasang, cuman pakai konektivitas WiFi. NFC kita matiin, Bluetooth dan juga Maps kita matiin. Oh ya, sorry aja ya kalau suaranya makin nggak enak karena kebetulan sekarang ini lagi flu, lagi pilek gitu ya. Jadi suaranya agak bindeng. Dan ini baterai udah kita chargernya sampai 100% ya, masih ada di 100%. Sekarang kita aktifin buat ini stopwatch-nya. Nah, stopwatch kita mulai. Sekarang kita aktifin buat FPS real time. Dan buat kalian yang nanya itu pakai apa, kita pakainya Shiyuku dan juga Tacostat. Caranya kayak gini. Kalian pastiin udah aktifin buat mode pengembang atau developer. Kita lihat, kita pairing terlebih dahulu ya. Kalau udah terhubung sih tinggal langsung kita mulai aja. Nah, ini tinggal kita aktifin kayak gini. Nah, ini kan jadi kurang lebihnya mulai dari awal kita sambungkan terlebih dahulu, kita masukin kodenya nanti muncul. Nah ya kan muncul kayak gini. Tinggal masukin kode sesuai yang muncul di layar HP kita. Nah kayak gini, tinggal kirim aja kodenya. Udah muncul kata Shiyuku, kemudian kita tekan kembali, langsung kita tekan start kayak gini. Nanti ya otomatis langsung keluar kayak gini ya. Dan kita kembali, langsung kita klik di bagian Tacostat. Kita klik mulai, secara otomatis langsung muncul ya kan. Di sini langsung muncul buat FPS real time-nya. Nah, setelah itu jangan lupa kalian setting nih di bagian ini, aplikasi untuk direkam. Ini ya, pilih aplikasi untuk direkam. Nah, kalian tinggal centang aplikasi apa aja yang mau kalian aktifin buat FPS real time-nya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah ya, udah semua. Sekarang tinggal kita keluarkan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Dan ini buat virtual RAM, ini udah otomatis aktif di 5 GB. Jadi saya nggak setting, nggak saya otak-atik ya. Karena saya sendiri nggak pernah matiin atau nggak pernah nambahin otak-atik di bagian virtual RAM. Kemudian kita liatin buat AnTuTu benchmark yang dimiliki di HP dengan harga 1,4 juta rupiah yang udah pakai MediaTek Helio G99. Ini tentunya cakep banget buat AnTuTu score sangat tinggi, nyampe 425 ribuan poin. Dan ini buat CPU throttlingnya mantap banget ya, maksimal di 163 ribuan gips, minimum ada di 132 ribuan gips, dan CPU throttling ada di 86%. Oke, sekarang kita keluarkan terlebih dahulu dan kita mulai buat game yang pertama, tentu game casual atau game yang sangat umum banget kita mainin, itu Mobile Legends. Kita mainnya nanti 2 match paling enggak ya, pakai mode performa. Kemudian yang kedua nggak pakai mode performa. Kita liatin buat suhu gimana nanti ya. Ini buat ruangan seperti biasa, nggak ada buat AC-nya. Suhu ruangan kurang lebih di kisaran 29 derajat. Nah ya kan, kurang lebih di 29 derajat. Dan stopwatch udah aktif dari pertama kali kita bikin video buat setup ini. Kita mau aktifin terlebih dahulu buat mode performa. Oke, mode performa di sini di Itel RS4 udah aktif. Kemudian kita liatin buat settingan grafisnya, kita pakai rata kanan, main di 90 fps, grafisnya ultra, dan langsung aja kita mulai buat match ranknya. Udah penurunan season, dan ini penurunan season kita turunnya ada di epic ya, jadi epic abadi. Nah oke, kita lihat sama-sama, kita coba kebut-kebutan. Dari tadi sih buat HP sama konektivitasnya itu aman banget ya, aman-aman aja, gak ada kendala. Timnya aja ini yang nggak kompak sama sekali. Nah naik tapi tiba-tiba turun, kan percuma ya. Jadi yang lainnya kalau mau ikutan naik jadi nggak bisa. Nah ya kan. Oke, nice.
Kayaknya bentar lagi ini kalah ini ya, karena timnya gak kompak sama sekali. Gak apa-apa lah, nanti kita liatin ini frame drop ya. Pas lagi ngumpul frame drop nyampe 70-an tadi tuh. Nah ini udah selesai, langsung kita cek buat suhu layarnya terlebih dahulu. Ini adem sih, ya adem, cuman 38,7, gak nyampe 39. Suhu back cover atau backdoor paling tinggi di 38,5 tadi ya. Nah ya 38,7. Sekarang kita lihat buat baterai yang tersisa, dan baterai yang tersisa ada di 97%. Dari awal kita main atau kita setup ya, tadi udah ada nyampe 20, hampir 21 menit. Kita lihat terlebih dahulu di sini buat FPS real time-nya. Nah, ini buat FPS real time main selama 17 menitan. Tadi sempat frame drop parah ini ya. Nih, karena banyak sekali notifikasi yang masuk kayak gitu. Dan ini rata-ratanya masih dapat di 81 fps, jadi ini masih kerasa aman banget. Ini frame drop paling parah ya tadi. Nah, oke, masih sangat-sangat aman banget ya. Rata-rata dapat 81 dan ini tergolong masih aman. Frame dropnya masih tergolong normal. Oke, kita lanjut buat match yang kedua ya. Tadi di match pertama kan pakai mode performa, suhunya masih adem, nggak nyampe 39 ataupun 40. Ini kita pakai mode seimbang atau off. Dan settingan masih tetap sama di rata kanan. Kita lihat seperti apa buat performa sama suhu dari itel RS4 ini. Oke, match kedua ini harusnya sih menang sih, tadi udah kalah ya. Masa kalah terus? Aduh, nabrakan. Oke, match kedua kita kalah lagi dan suhunya ini menurutku masih tetap adem sih. Ya, tetap adem, cuman di 39 paling tinggi, gak nyampe 40. Ya, 39. Suhu back cover atau backdoor paling tinggi masih tetap sama di 38. Sekarang kita lihat buat sisa baterai yang dimiliki di itel RS4. Sisa baterainya masih ada di 93%. Dan dari pertama kali kita setup ini udah berjalan di 37 menit. Sekarang kita liatin ini ya. Buat FPS real time match kedua tanpa pakai mode performa, apakah masih mulus dan juga bagus? Nah, jawabannya masih tetap bagus dan ini nggak ada kendala lag sama sekali pun, lag sedikit pun ya. Jadi buat main game Mobile Legends di harga 1,4 atau 1,5 juta rupiah, tentu performa itel RS4 ini udah sangat-sangat mumpuni banget. Sekarang kita lanjut buat match yang kedua dan ini kita keluarkan buat game Mobile Legends-nya. Kita main game Free Fire Max. Ini ya, buat game Free Fire Max udah kita setting rata kanan, pakai grafik maksimal, resolusi juga di tinggi. Bayangkan kita bikin on, FPS tinggi, kita bikin tinggi ini, bisa 90 fps ya. Langsung aja kita mulai. Ini dari tadi aman ya, masih tergolong sangat mulus banget ya. Nice. Ini mantep banget ya, mulus banget buat main game di settingan rata kanan. Tadi sih bisa 90 fps ya, tapi ini kok cuman stuck di kisaran 63 fps-an. Udah di setting max padahal lo ya. Waduh, mati cuy. Oke, kita lihat terlebih dahulu gimana buat fps dan juga suhunya. Nah, ini buat suhunya terlebih dahulu, suhu layar masih tetap adem di 39. Suhu back cover ini masih tetap sama di 39, gak nyampe 40-an. Dan sekarang kita lihat buat baterainya ini masih ada di 93%. Kita pakai selama 45 menit. Oke ya, mantep. Dan kita lihat buat FPS real time-nya, buat main Free Fire baru 7 menit ini sih. Ya, 7 menit masih sangat singkat banget. Ya, ternyata bener ya, tadi bisa di 90 fps dan makin menurun, lama-kelamaan stuck di kisaran 60 fps dan ini rata-ratanya dapat di 64 fps. Sekarang kita lanjut buat match selanjutnya atau buat game selanjutnya. Kita main di game ini, PUBG Mobile ya. Kita main game PUBG Mobile di itel RS4. Kita pakai settingan rata kanan palingan ya smooth ultra itu ya, biasanya kalau ponsel yang pakai MediaTek Helio G99. Oke, kita lihat sama-sama ini pakai settingan rata kanan ya. Nah, settingannya rata kanan, kemudian ini buat sensitivitas atau giroskopnya kita pakai atau kita aktifin always on. Dan emang buat main game PUBG Mobile ini kerasa enak banget sih, karena udah punya giroskop hardware ya. Bentar kita ngeload dulu. Nah, ini udah pakai giroskop hardware, jadi sangat ngedukung. Apalagi kalau dilihat dari harganya, kita ulangi lagi, harganya cuman di 1,4 juta rupiah. Ini tentu sangat terlalu worth it ya buat dibeli.
Nah, oke, nice. Nah, oke, nice. Nah, masih ada satu. Nah, oke, nice. Umpat terus dia. Dari pertama main tadi sih nggak ada lag sedikit pun ya. Yang penting jaringannya bagus, ping rendah kayak gini 28 40 itu masih aman-aman banget, nggak ada kendala sedikit pun. Waduh, udah mati cuy. Nah, oke, udah kita pakai cukup lama ini ya. Kita cek terlebih dahulu suhu layar ini malah lebih adem daripada Free Fire di 37. Suhu backover ini juga menurun di 36-37. Dan buat sisa baterai ini masih ada di 89%. Sekarang kita lihat buat FPS real time-nya dapat berapa nih? Stabil 40. Ya, mantap ya. Bisa sestabil ini di 40 FPS dan rata-ratanya ini terhitung di 35 FPS. Kalau awal-awal ini sih waktu masih di lobby tadi ya. Sekarang kita lanjut buat match selanjutnya. Nah, match selanjutnya kita main ini. Kita main game COD Mobile atau Call of Duty. Dan ini udah kita pakai selama 1 jam lebih 2 menit. Oke, ini buat settingan game COD Mobile di ITEL RS4 ya. Kita pakai rata kanan dengan grafik di medium, frame rate-nya di high, atau ini dapatnya nanti berapa nih? 30 kali ya. Kemudian buat efeknya juga kita aktifin. Nah, aktifkan. Langsung aja kita mulai buat match-nya. Rekomendasi aja dah. Aduh, mati. Nah, dari tadi buat main game sih ini stabil banget di 60 fps, paling turun-turunnya ya masih ada di atas 50 fps. Tapi seringnya itu dapat di 60 kok. Nanti kita liatin setelah selesai buat main game dan kita cek juga buat suhu serta penurunan baterainya. Nah, oke, kita udahan aja. Kita cek buat suhu layarnya, ini masih tetap adem kok. Suhu layar ada di kisaran 36-37. Suhu backover juga masih tetap sama, gak nyampe 40, 37,5. Dan kita cek buat baterai serta buat FPS real time-nya. Baterainya masih ada di 86%, udah kita pakai selama 1 jam lebih 15 menit. Dan sekarang kita cek buat FPS real time-nya. Nah, FPS real time buat main game COD Mobile selama 12 menitan ini juga mantap banget ya. Bisa stabil di kisaran 60 fps dan rata-rata dapat di 52 fps. Sekarang buat game yang terakhir yaitu game Genshin Impact. Kita langsung buka aja dan nanti seperti apa buat performa dari game Genshin di ponsel ITEL RS4 1,4 juta nih bos, 8/256. Tapi itu buat event-event tertentu sih. Kalau hari-hari normal paling dapat di 128 GB. Buat settingan default ini di lowest 30 fps. Dan sekarang kita ubah ke 60 fps masih pakai lowest. Dan ini keterangannya terlalu berat buat ponsel di ITEL RS4. Tapi kita paksain aja, kita mau lihat gimana buat performanya. Nah, ini buat war lawan satu monster dari tadi sih bisa tergolong bagus ya. Tadinya bisa stabil di 60, kemudian turun di 50 dan 40. Sekarang ini bisa nyampe di kisaran 30 fps-an. Jadi suhunya makin hangat, fps-nya juga makin drop. Nah, ini dari tadi kalau gitu stabilnya di kisaran 40 fps buat war lawan satu monster gede kayak gini. Oke, nah ya kan. Ini fps-nya naik turun antara 40 nyampe kisaran 30-an fps. Tapi buat main nggak ada lag sih dari tadi. Buat war satu monster kayak gini masih tergolong aman dan juga mulus. Waduh, wah, udah mati ya. Kita langsung cek buat suhu layarnya terlebih dahulu. Ini makin panas sih. Ya, 41. Ini hangat, cenderung agak panas. Dan backovernya sama 40-41an, ya kan? Jadi kita lihat terlebih dahulu buat sisa baterainya ini masih ada di 82%.
dan udah dipakai selama 1,5 jam atau 1 jam lebih 32 menit. Kita lihat buat FPS real time-nya, main Genshin selama 16 menit, dan ini bisa kalian perhatiin ya, seperti yang kita bilang tadi, awal waktu main itu kan suhunya adem, nah itu bisa stabil di 60, kemudian naik turunnya di kisaran 40 nyampe 50 tergantung kondisi dan juga lagi war atau enggak kayak gitu. Dan buat kesimpulannya, buat baterai ini kita kepakainya kan udah di 1,5 jam ya, baterai masih ada 82%, dan menurutku ini baterai tergolong cukup awet. Sedangkan buat performa main game di ITEL RS4 ini tentunya udah sangat-sangat bagus banget, bisa dibilang paling ngebut dan juga paling bagus banget buat urusan performa. Bahkan kalau kalian nanya dibanding ITEL P55 5G mendingan mana, kalau buat fokus performa ya tentu ITEL RS4 ini yang jadi pilihannya, karena selain punya itu buat settingan grafis dan juga chipset yang udah sangat mumpuni dari Helix G99, baterai gede, pengisian juga udah fast charger 45 watt, dan ada buat fitur bypass chargingnya. Dan buat kalian sendiri yang udah pakai ITEL RS4 gimana pendapatnya? Buat kalian yang tertarik bisa cek di keranjang kuning atau link pembelian deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.